Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya kita belajar bareng lagi, yang saya rasa senantiasa kajian online kita ini selalu memberikan sebuah dampak ya, baik knowledge yang terus bertumbuh, dan apapun konteks knowledge yang sudah kita pelajari senantiasa teraplikasi dalam sebuah karya nyata yang semuanya pada dasarnya adalah meningkatkan kesadaran kita. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak ya, santai dan rileks untuk kita bisa hadir utuh di sini saat ini. Kita sama-sama ber-Al-Fatihah dengan hati yang ikhlas, hati yang terbuka, dan yang paling pasti untuk hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita mengizinkan sih tepatnya bahasanya ya. Mari kita mengizinkan diri kita untuk mau gitu. Karena kalau dirinya tidak mengizinkan untuk belajar, tidak ada yang bisa mengizinkan untuk kita mau belajar gitu. Karena bukan keterpaksaan tapi diizinkan gitu. Hari ini mungkin kita akan bicara agak lebih dalam untuk mengenal tentang program diri gitu ya. Yang kemarin kita udah bahas tentang matriks, Idul Fitri, fitrah, kembali ke fitrah gitu. Dan kalau kita bicara konteks Idul Fitri itu kembali ke fitrah, itu juga kita perlu menyadari kembali ke mana gitu kan. Dan kita udah bahas ya bahwa segala bentuk apapun itu adalah intisarinya adalah realitas gitu. Nah, jadi saya mungkin mau membuka dulu ya teman-teman dengan basic gitu, dan hari ini mungkin kita mengerti dulu tentang kita tuh lagi menjalankan program apa sih dalam hidup ini gitu. Sehingga kenapa nanti kita akan ngerti gimana ya, kenapa jalan hidupku tuh begini, kenapa jalan hidupnya dia begitu. Dan kita nggak pernah bisa nolak atau nggak bisa memilih aku lahir di lingkungan keluarga yang mana gitu. Dan itu semua adalah sesuatu yang saya rasa perlu kita sadari untuk mengurangi tingkat komplain terhadap kehidupan gitu. Karena tanpa pengetahuan dan kesadaran, tingkat komplain kita akan jauh lebih tinggi daripada menikmati hidup. Nah, saat tingkat komplainnya lebih tinggi, drama hidupnya lebih tinggi, kita akan kehilangan hidup. Makanya orang bilang hidup saya susah, hidup saya berat. Yang berat bukan hidupmu, tetapi karena kamu kekurangan pengetahuan tentang dirimu gitu. Ya, makanya teman-teman, saya selalu mengulang-ulang, hidup ini belajar. Ya, kemarin juga pernah kita bahas bahwa hidup ini adalah perjalanan petualangan rasa gitu. Jadi ada satu guru yang bilang gini, kesuksesan hidup itu adalah setelah kamu mengalami semua experience hidup, titik. Mengalami semua petualangan rasa gitu, titik. Gitu ya. Jadi nanti kita ngerti, mau lagi ada sedih memang harus dialami, mau lagi senang memang harus dialami, lagi susah ya memang harus dialami. Semuanya adalah bentuk pengalaman gitu. Ya. Nah, kita kita mungkin seperti biasa ya, paham dulu gitu, karena nanti keributan hidup tuh karena kurang ngerti aja sih sebenarnya ya. Nah, makanya kita terus belajar ngerti anyway. Oke, teman-teman, saya mau mengulang dulu ya. Kita review dulu, kita menyadari dulu atau mengulang-ulang dulu tentang apa yang udah kita bahas kemarin gitu. Balik ya, kita karena masih berhawa-hawa konteks yang namanya fitrah gitu intinya ya teman-teman. Jadi disuruh kembali ke fitrah tuh disuruh kembali kemana gitu ya misalnya. Sehingga nanti kita akan paham
fitrahnya tuh yang mana gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kembali ke fitrah, saya ingin memulai dulu begini. Kalau di Quran itu kan di surat 57 ayat 3 dan 4 itu ada kata-kata, dialah yang awal dan dialah yang akhir gitu. Ya, ada kata-kata dialah yang awal dan dialah yang akhir. Artinya kalau kita dalam perspektif Islam itu disebut Allah gitu. Allah itu adalah awal dan akhir. Allah itu adalah zahir dan batin. Sehingga kembali ke fitrah itu adalah kembali kepada Allah, kembali kepada esensi, kembali kepada sesuatu yang dalam tanda petik, saya sering sebut fitrah itu adalah original. Gitu ya. Sehingga nanti kita ngerti bahwa keoriginalan kita tuh sebetulnya nanti tervirusi oleh banyak hal, teman-teman. Nanti kita akan mengerti. Oke, saya akan bikin saya akan bikin kotak-kotaknya dulu gitu ya supaya nanti teman-teman paham kita tuh lagi ada di mana posisinya gitu. Nah, contoh nih. Kalau kita sadari kita terlahir nih, misalkan. Saya, teman-teman, lahir pasti ada di wilayah yang saya sering sebut namanya society. Society itu artinya kita sebut sebagai lingkungan. Oke? Kita terlahir ke lingkungan. Nah, saat kita terlahir ke lingkungan, berarti lingkungan ini, gampangannya, dia sudah memiliki program di situ gitu. Makanya teman-teman, sadarilah bahwa setiap orang lahir di tempat yang berbeda, di orang tua yang berbeda, semuanya unik dan otentik sebetulnya. Satu orang ibu punya 3 orang anak, 3-tiganya nggak bisa sama, meskipun dengan latar pendidikan yang sama, cara mendidik yang sama, tapi 3-tiganya pasti beda gitu. Jelas ya? Sehingga nanti kita ngerti bahwa kita ini lahir ke yang namanya lingkungan atau yang disebut dengan yang namanya program. Dalam bahasa Quran, lahir ke sini itu lahir ke dunia namanya. Ya, berarti kalau lahir ke dunia, kita lagi lahir ke sebuah program, teman-teman. Nah, jadi kalau mau pakai bahasa yang gampang, kita semua adalah sang fitrah yang terlahir di dalam dunia, di mana di dunia itu ada program, di mana setiap program itu memengaruhi kefitrahan kita gitu. Jelas ya? Gampangannya ginilah. Air putih, kalau dimasukin ke gelas yang ada kopinya, maka jadi kopi. Air putih, kalau dimasukin ke gelas yang ada tehnya, maka dia jadi air teh. Kopi dan teh itu adalah program. Kopi dan teh itu adalah dunia gitu. Makanya ada dunia kopi, dunia teh, dunia buah-buahan, dunia fantasi, dunia dan lain-lain. Jadi teman-teman, sadarilah kata-kata dunia ini bukan urusan tempat sih sebetulnya. Tapi dunia ini lebih kepada program gitu. Makanya kita udah bahas ya bahwa ada bumi, ada dunia gitu. Kalau kita bicara ada bumi, ada dunia, berarti konteksnya adalah ada placement tempat dan ada juga programnya. Ya, pelan-pelan ya teman-teman ya, supaya nanti kita ngerti. Nah, si kefitrahan ini, si keaslian ini, begitu dia lahir ke dunia, ini saya kasih F aja ya. F nih. Begitu dilahirkan ke dunia, maka si kefitrahan ini akan mulai diwarnai oleh program lingkungannya gitu. Ya, saya gampanginnya gini aja. Orang yang lahir di warna merah, maka dia akan jadi warna merah. Orang yang lahir di warna hijau, maka dia akan jadi warna hijau gitu. Nah, teman-teman kalau pernah ingat ya, saya pernah ngasih analogi ini. Mudah-mudahan kita ulang dan kita lebih dalemin gitu. Kalau dialah yang awal dan dialah yang akhir, dia itu adalah sang sumber, semuanya berasal dari Allah gitu. Di 32 ayat 9 Quran itu dikatakan bahwa aku meniupkan ruh bagian dariku menjadi partikelmu gitu. Ya, nah, yang sering kita pernah bahas ya, ini let's say kalau kita bicara sumbernya itu kalau dalam tradisi Islam disebut Allah, saya mau menganalogikan Allah. Allah itu sebagai gas helium gitu misalnya. Teman-teman tahu ya, ada balon udara yang diisi gas, balonnya bisa terbang. Nah, si gas ini bisa masuk ke 3 balon yang berbeda,
Ya kalau di lagu mah balonnya 5 ya, tapi supaya nggak kepanjangan 3 aja ya. Ya. Nah, ada gas yang masuk ke balon 1, ada gas yang masuk ke balon 2, ada gas yang masuk ke balon 3 gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam konteks ini, ketika si gas itu masuk ke balon warna merah, dan si gas itu masuk ke balon warna hijau, dan si gas itu masuk ke warna kuning, maka akhirnya ada warna yang berbeda, tapi esensi fitrahnya tetap gas yang sama gitu teman-teman. Paham ya? Jadi kalau secara mudah, siapapun sekarang kita, orang sekitaran kita, gampangannya ya dalam perspektif ini ya, sekali lagi ya, itu fitrahnya sama. Cuman di cover dengan warna kulit yang beda, di cover dengan bentuk rambut yang beda, di cover dengan tinggi badan yang beda, di cover dengan macam-macam lah. Perbedaannya itu lebih kepada konteks yang namanya covernya gitu. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Jadi kita ngerti dulu bahwa supaya nanti kita ngerti who am I, who really am I, siapa diriku, siapa esensiku, itu adalah kembali ke fitrah. Itu artinya apa? Kembalilah kepada dirimu waktu kamu belum ada program gitu. Nah, si program ini, itu kalau dalam bahasa pembelajaran itu nanti jadinya silabus. Dan nanti teman-teman, kita akan ngerti. Silabus utama hidup kita dititipkan melalui orang tua kita. Maka, nanti kita akan lebih paham lagi. Nanti apalagi ya kita bahas yang lebih dalam lagi gitu. Kita akan ngerti kenapa aku lahir di orang tua ini dalam perspektif ini. Karena setiap orang tua menyimpan untuk dititipkan silabus bagi anaknya dan seterusnya gitu. Ya, nanti saya akan berkaitan dengan program hidup kita. Supaya nanti kita ngerti kenapa aku tuh sekarang gini. Karena suka nggak suka mau nggak mau, program dari orang tua nempel ke kita sampai hari ini. Program dari lingkungan kita nempel sampai kita saat ini. Guru-guru kita, orang-orang yang pernah kita kenal, itu semuanya nempel. Makanya yang pernah kita bahas ya teman-teman, jangan lupa, semua bagian tubuh kita itu namanya alat rekam. Makanya kalau dalam bahasa teologis agama, nanti mulut akan dikunci, nanti tangan dan kaki akan bersaksi gitu. Ya kalau kita ngerti itu literal berarti tangan nanti bisa ngomong dong. Enggak. Suatu saat nanti yang akan bersaksi bukan ucapan bohongmu, tapi perilaku jujur tangan dan kakimu gitu. Karena ngomong mah bisa bohong. Tapi tangan dan kaki, perbuatannya, itu yang akan jujur dan itu yang akan yang namanya fitrah gitu intinya. Jelas ya? Nah, kita ngerti dulu ini pelan-pelan. Teman-teman, santai ya, kita akan bahas ini part by part, tapi at least harapan saya, setelah kita ngerti ini, harapannya adalah lebih menerima diri seapa adanya. Nggak terlalu banyak komplain tentang diri, tidak menyalahkan siapa sebelum kita, ataupun menyalahkan kondisi keadaan orang tua dan lain-lain. Karena gini ya, ada loh sekarang anak yang gini, oh ibu saya sih gini, saya jadi gini. Guru saya sih gini, saya jadi gini. Nggak bisa. Kita dilimpahkan program, PR kita untuk ngeberesin program itu gitu. Makanya nanti kita akan lebih dalam lagi. Contoh, trauma. Itu diwariskan melalui DNA orang tua kita ke kita gitu. Misal nih. Ini saya kasih contoh-contoh dulu ya. Teman-teman, ini saya sedang mencoba untuk memudahkan supaya mudah dimengerti dan yang paling pasti udah mudah dimengerti dan bisa teraplikasi gitu ya. Dan at least teman-teman saat kita mulai ngerti program ini, kita akan sangat tidak mudah untuk menjelekan orang, merendahkan orang, menilai orang, bahkan tingkat pemakluman kita akan jauh lebih tinggi gitu. Kenapa? Sadar program namanya. Kan saya sering bilang ya, kalau kalian, kita semua ketemu orang nyebelin, udah nggak usah gimana-gimana, bilang aja, emang programnya gitu, mau apa lagi?
Tapi kalau yang nyebelinnya emang pasangan rada ribet sih emangnya. Tiap hari ketemu sih masalahnya gitu. Tapi ya udah aja sih. Ya, udah mending diterima aja. Daripada komplain juga, ya udahlah capek lagi gitu. Udah yang ada diterima aja gitu. Karena nanti teman-teman, updating program kita yang terbaik itu pasti datang dari orang terdekat gitu. Jadi jangan heran, kenapa masalah datang dari orang terdekat, kenapa kesulitan datang dari orang terdekat, kenapa problem datang dari orang terdekat, karena sistemnya gitu. Dah, titik. Ya, dan setiap yang datang ke kita menjadi orang terdekat kita, dia adalah update sistem program kita supaya program kita lebih paripurna gitu. Ya, sekarang mau pakai laptop terbaru, tapi pakai Windows-nya masih zaman Windows XP gitu misalnya. Crash lah, nggak bisa. Teman-teman pasti mulai merasakan bahwa kalau update programnya nggak baru, sistem yang baru nggak akan bisa masuk gitu. Jadi maaf ya, kalau kita terbelakang dari program kita yang tidak mengikuti kemajuan-kemajuan kenyataan, sulit untuk menerima realitas atau sulit untuk bisa menikmati hidup ngomong-ngomong. Contoh, teman-teman. Saya kasih contoh nih ya. Ingat ya. Ingat. Semuanya itu alat rekam. Makanya kalau di bahasanya agama, kita tuh ada malaikat raqib atid gitu. Makanya teman-teman yang bahu kirinya agak lebih berat, nah berarti kalian banyak nulis hal-hal buruk gitu ya. Kalau bahu kirinya banyak gerak-gerak gitu. Kan dulu gitu ya, didongengin bahwa di bahu kanan ada pencatat amal baik, di bahu kiri ada pencatat amal buruk gitu. Ya, ya itu mungkin zaman sebelum ngerti tentang sains lah gitu kira-kira. Ya diceritainnya gitulah gitu. Ya misalnya gini, nggak usah jauh-jauh lah. Begitu teman-teman ngelihat orang langsung keinget hal buruknya, berarti malaikat pencatat buruk lagi bekerja gitu kira-kira. Begitu ngelihat orang, wih ini orang ini menyenangkan, berarti malaikat pencatat baik lagi kerja gitu kira-kira. Ya, dah ya. Jadi jangan literally lah gitu. Oke, saya kasih contoh teman-teman. Contoh. Tubuh, ulang-ulang ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada si fitrah tadi. Ya, si fitrah ini sang kesadaran ruh apapun itu namanya lah. Nah, si fitrah karena dikasih jiwa dan memang jiwa ini adalah alat untuk kita berkreasi gitu. Kalau nggak ada jiwa nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi memang paradoks gitu. Pengetahuan itu paradoks, bisa buat korupsi, bisa buat menciptakan kebermanfaatan. Jadi semuanya paradoks gitu ya. Makanya saya sering nanya, apakah kepintaran itu anugerah? Tergantung. Kalau kepintaran yang dipakai untuk maling gimana? Kalau kepintaran yang dipakai untuk jahat gimana? Jadi bukan urusan pintar atau tidaknya, tapi kesadaran menggunakannya gitu. Makanya consciousness itu everything gitu ya. Ini nih sadar tuh udahlah semuanya ujung-ujungnya sadar. Sadar tuh kalau dalam bahasa Quran tuh namanya takwa gitu ya, teman-teman. Maka jadilah orang yang takwa, jadilah orang yang sadar. Kenapa? Kebanyakan kita dikuasai oleh jiwa kita. Yang sering disebut dengan yang namanya keinginan. Ya. Bukan urusan kebutuhan gitu misalnya. Jadi di sini ada apa? Pikiran. Kenapa putus-putus? Oke. Pikiran, perasaan, dan emosi. Perilaku bisa didorong oleh emosi, bukan didorong oleh kesadaran. Contoh. Kalau teman-teman, ucapan teman yang lain atau orang lain di luar diri kita nyakitin hati terus kita jadi marah, berarti kita dikuasai oleh keinginan, dikuasai oleh emosi. Berarti kesadarannya off gitu. Ya, paham ya? Makanya nanti semua recording ini akan terekam dengan sangat baik di tubuh kita, tubuh biologis. Tubuh biologis. Makanya ya teman-teman ya, di usia KTP sama-sama umurnya 30 tahun, tapi karena tingkat kortisolnya tinggi, tingkat stresnya tinggi, tingkat bebannya tidak bisa lepas, sama-sama umur 40-30 tahun, tapi kelihatannya yang satu bisa lebih tua daripada yang lain gitu misalnya. Jadi, display dari semua kegiatan jiwa kita itu terpampang di TV tubuh biologis kita gitu teman-teman.
Paham ya? Mungkin teman-teman sering ketemu orang yang bermutu ya, bermuka tua, padahal ditanya umurnya berapa? 25. Buset dah, ini kayak 40 tahun. Misal, ini contoh aja ya teman-teman ya. Karena ini nanti kita akan bahas dalam konteks, dalam konteks literaturnya nanti kita ngerti gitu. Nah artinya, tubuh fisik kita ini adalah cerminan dari kualitas jiwa kita semuanya gitu. Kualitinya ada di situ aja. Nah, sehingga kenapa sih kalau sering dengar di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat atau yang sehat juga, mens sana in corpore sano gitu misalnya. Karena kenapa? Usia fisik bisa sama-sama 30 tahun, tapi beban stres hidup yang menumpuk dari kecil, itu yang membedakan kita semua untuk melakukan yang namanya release atau letting go gitu. Jadi singkat cerita ya teman-teman, saat kita susah untuk letting go sesuatu, pertama, sistem imun tubuh nggak bekerja dengan baik, tubuh sel regenerasi akan sangat bekerja lebih tidak baik lagi, maka nanti akan terasa di wilayah biologis kita gitu. Jelas ya? Makanya sehat itu lahir dan batin gitu. Makanya konteks di mana tubuh dan jiwa ini dua-duanya perlu ada yang namanya nutrisi atau perlu ada yang namanya treatment. Dalam bahasa teologis, treatment jasad namanya ritual. Masuk ke dalam ini namanya praktik spiritual gitu. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk mencintai tubuhmu dengan banyak memaafkan orang lain. Jangan lupa untuk mencintai tubuhmu dengan banyak menerima kenyataan. Karena saat kita menumpuk dendam, kebencian, kedengkian, tubuh kamu lagi meronta-ronta ingin diperbaiki, tapi kamu sendiri yang membuat tubuh tidak memperbaiki dirinya sendiri karena terhambat oleh jiwa, terhambat oleh ego, terhambat oleh keputusan-keputusan yang membuat tubuh kita jadi nggak sehat gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Jadi kalau dulu pernah dengar, Quran adalah syifa, Quran adalah obat. Nah suka aneh-aneh orang ya, karena Quran obat, dirobek, dijadiin kopi, minum, wah menyembuhkan. Nah ya boleh-boleh aja sih kalau dicoba. Tapi bukan itu poinnya. Ya bukan juga baca ayat-ayat Quran, ditiup jadi sembuh. Ya boleh sih gitu. Tapi poinnya juga bukan itu gitu. Tetapi saat jiwamu penuh dengan Quran, Quran itu petunjuk, di mana jiwamu mengikuti petunjuk, lebih menerima kenyataan, lebih meringankan jiwa, lebih membuat jiwa yang tenang, akan berdampak kepada tubuh fisik, tubuh biologis yang jauh lebih sehat. Dan kasaran kata, semua tubuh biologis ini bekerja dengan baik gitu. Teman-teman jangan lupa ya, tubuh biologis kita tuh pinter banget loh. Sel yang kita tadi siang atau tadi pagi, itu udah bukan sel kita yang sekarang. Setiap berapa jam tuh sel mati per jutaan pieces gitu. Nah, tubuh fisik kita terhambat untuk mau bertumbuh dan melakukan perbaikan karena kenapa? Yang menghambat itu jiwa kita gitu teman-teman. Nah, saya kasih satu kata ya. Kesehatan tubuh fisikmu tergantung persepsi hidupmu. Nih, ini teman-teman tolong garis bawahi ya. Persepsi. Makanya ada bahasa Allah sesuai persangkaan hambanya. Persepsi kan? Jadi bagaimana kita mempersepsikan hidup, itu menentukan hidup kita gitu teman-teman. Nah, nanti kita ngerti dari mana lahirnya si persepsi ini gitu. Ya, supaya nanti kita paham juga, jangan-jangan yang selama ini aku nilai, penilaian itu tidak final, tapi penilaian itu berdasarkan persepsi, pemahamanku, yang sistemnya tidak update gitu teman-teman. Ya, jelas ya? Nah, saya ulang ke si balon dulu nih. Jadi semakin merah
Semakin hijau, semakin kuning, dia tidak menyadari isi gasnya, dia akan menyadari bahwa aku ini merah, aku ini hijau, aku ini kuning. Itulah nanti yang disebut identitas atau yang disebut orang. Karena udah kelamaan pakai casing merah, dia amnesia. Oh, jadi aku menyangka aku tuh si Abu. Padahal Abu adalah nama yang dilekatkan kepada fitrah. Dan Abu bisa diganti kapanpun, tapi fitrahmu nggak bisa kemana-mana gitu. Jelas ya? Sehingga nanti kalau kita ngerti lagi, oh ternyata gampangannya gini aja teman-teman. Ya untuk latihan. Saat kita ngelihat siapapun orang di luar kita, sadarilah bahwa aku lagi ngelihat topengnya. Jangan tertipu oleh topengnya, karena yang paling penting, siapa orang di balik topengnya. Siapa yang di balik topengnya gitu. Ya istilahnya ginilah, begitu kita ngelihat siapa-siapa, yang aku lihat filternya. Kan teman-teman pasti sering ketipu sama filter kan, ya. Di filter picture profilnya Instagram lah, WhatsApp, wah mulus banget. Pas ketemu aslinya, wah udah kecewa aja. Kenapa? Karena kita menuhankan filter gitu. Nah, saya kaitkan dalam tradisi Islam. Identitas, filter, kemasan, itu namanya ilah. Tapi kefitrahanmu, di balik semua topeng, itu namanya Allah. Makanya, la ilaha illallah gitu. Contoh, datanglah sebuah persepsi. Di mana persepsi ini rata-rata instalan orang tua. Orang tua ngomong sama si anak ini, "Nak, di luar agama kamu yang Islam, itu neraka ya nak." Dah, dapat tuh program. Si Ijo ngelihat kanan kirinya yang bukan Islam, udah. Ini neraka, ini neraka. Aduh, kasihan ya. Dia neraka, kasihan ya. Dia neraka. Padahal, yang dia yakini datang dari persepsi yang terinstal dari program orang tuanya. Dan itu langsung masuk ke level keyakinan gitu. Wah, udah aja. Selesai. Makanya, tadi tuh saya mau cerita gini teman-teman. Orang tua yang tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan lebih mengedepankan emosionalnya daripada nalar kritisnya. Contoh ya, saya gambarin nih. Nih, saya kasih contoh ya teman-teman. Ingat ya kata kuncinya, supaya kita juga saling menjaga diri ya teman-teman. Semua merekam. Nah, saya loncat dulu ya. Nggak apa-apa ya, karena hari ini overview, jadi saya loncat depan, tengah, belakang, belakang, balak, belakang banget, ke tengah, ke depan. Overview-nya begini. Saya contohin aja supaya teman-teman juga makin menyadari gitu. Nih, saya kasih analogi begini. Contoh. Teman-teman tahu nggak, di dalam diri kita, mayoritas isinya apa coba? Air. 80% lah, anggap. Ya. Kalau yang kebanyakan lemak juga hati-hati ya. Tapi yang jelas, air tuh majority, teman-teman. Nah, ini yang menarik nih. Di dalam sebuah penelitian, kata-kata itu bisa memengaruhi heksagonal air. Jadi, kebayang nggak? Kalau saya, teman-teman, tipikal orang suka komplain, tipikal orang suka menggerutu dan melakukan self-talk, hal-hal yang negatif, kebayang nggak? 80% air di tubuh kita memiliki sistem yang tidak sehat gitu. Ya, itu tolong dipahami. Jadi kalau kita ngerti aja ya, misalnya, nih, ini si A ketemu si nyebelin B gitu.
Wah, tingkah lakunya nyebelin banget. Dia teriak, "Woi bego lu." Wah, memaki-maki, maki-maki, 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 maki-maki. Pertanyaan saya, yang paling kena getaran awal siapa? Semua air di dalam tubuh kita, teman-teman. Yang pertama kali kena dampaknya bukan orang nyebelin ini, tapi semua faktor air yang ada di dalam dirimu gitu. Coba renungin itu deh. Ya, jadi kebayang nggak setiap ngelihat orang komplain komen, komplain komen, komplain komen. Mungkin airnya butek gitu kalau di akuarium tuh nggak pernah dikuras. Makanya analogi Quran itu seperti air yang mengalir. Mengalir tuh artinya apa? Sirkulasinya bagus gitu. Tapi karena nggak ngerti mekanisme ini, dan terpuaskan ketika kita memaki-maki orang lain dengan merasa bahwa aku memaki kamu, aku menyiksa kamu, aku memenjarakan kamu. Padahal semuanya kita lagi bikin damage atau lagi bikin kerusakan atau lagi bikin kebobrokan untuk siapa? Untuk sistem setidaknya tubuh biologis kita, apalagi psikologisnya gitu. Ya, jangan lupa teman-teman, kita selalu bareng sama 50 triliun sel tubuh kita. Kita tuh nggak pernah sendiri. Air bareng sama kita, sel-sel bareng sama kita, semua organ-organ bareng sama kita. Ingat, semuanya perekam. Kan saya sering nanya ya sama teman-teman, siapa sih orang yang paling sering kita ajak ngobrol? Oh, kalau nggak mikir rata-rata, oh suami gitu kalau cewek. Wah bohong banget lah. Enggak lah, yang sering diajak ngobrol tuh pasti dirimu sendiri. Orang kamu lagi nggak ngapa-ngapain aja ngobrol ngomong sendiri di dalam gitu. Itu namanya self-talk gitu. Nah teman-teman, biar sekalian praktek ya. Nih saya kasih notes nomor satu dulu. Biar sekalian praktek. Mulai sadari, obrolan apa sih yang sering diobrolin sama diri kamu sendiri? Itu nomor satu. Ya, saya tulis obrolan aja ya supaya gampang. Kamu sering ngobrolin sama diri kamu sendiri tuh hal-hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal yang gak enak, hal-hal yang menyakitkan, atau apa sih gitu. Karena obrolan sama dirimu sangat menentukan kualitas kesadaran dirimu gitu. Jadi teman-teman, kalau nanti boleh punya waktu ya, diem. Coba agak bayangin kamu, saya, kita lagi ngobrol sama diri sendiri. Terus tanya jawab aja. Sering-sering ditanya, perasaan kamu sekarang gimana? Kamu yang nanya, kamu yang jawab. Kamu yang nanya, kamu yang jawab gitu. Karena kalau nggak ada tanya jawab, ini suka ngelantur, akhirnya apa? Tiba-tiba lagi ngomongin hal-hal yang nggak bagus aja, misalkan gitu. Nah kalau bisa di tempat yang rada sepi ya, takut ketahuan orang nanti ditanya disangka nggak enak gitu ya. Tapi teman-teman serius, ini kalau mau lebih ekstrim lagi, ya saya sedikit cerita aja ya. Dan ini saya lakukan waktu zaman dulu depresi sampai segitunya. Saya ambil kaca gede, saya nanya ke diri saya sendiri yang ada di kaca gitu. Sok dicobain. Supaya kita tuh familiar sama diri sendiri gitu. Ditanya, kamu tuh kenapa? Kamu tuh tadi tuh kenapa nyolot sama dia? Kamu tuh kenapa tadi sakit hati sama dia? Kamu tuh kenapa tadi nge-WhatsApp nge-posting? Coba teman-teman, latih untuk mempertanyakan, berdiskusi, melakukan yang namanya self-talk gitu. Nah, lama-lama akan nyadar deh. Ya ampun, selama ini saya ngobrol sama diri sendiri, ternyata isinya sampah semua gitu kira-kira. Coba kebayang nggak? Nanti sadar lama-lama. Ya, teman-teman ya.
Ingat ini baik-baik tentang si air. Pokoknya pembahasan kita hari ini ingat adalah produknya. Sistematikanya adalah rekaman. Semuanya nge-record. Makanya kan kalau ingat nggak waktu kita bahas ada level Islam, level iman, level ihsan. Siapa orang yang ihsan? Orang yang sadar bahwa Allah punya CCTV dan ngelihat kita di mana-mana. Jadi kalau kita mau melakukan hal buruk meskipun nggak ada orang, aku takut quote and quote nih, karena CCTV Allah di mana-mana. Ingat ya teman-teman, CCTV Allah ada pada 50 triliun sel yang setiap hari bareng sama kamu gitu kira-kira. Ya mau bohong gimana sama tubuh sendiri? Orang lain bisa kamu bohongi dengan senyum manismu, tapi frekuensi rendahmu, tubuh ngedenger baik-baik. Ini tubuh kalau bisa ngomong sendirilah, Allah ini orang bohong banget sih, muka ngelihat bosnya senyum-senyum, gua tahu kok apa yang dirasain hatinya, kan gua bareng sama hatinya, tubuhnya tahu, responnya tahu gitu. Ya, jadi kalau tubuh kita ada USB-nya teman-teman, dicolok, wah udah nggak bisa bohong aja. Dah, ketahuan aja udah. Kenapa? Itulah kenapa mulut dikunci, kaki tangan akan bersaksi gitu. Ini mudah-mudahan nggak ada yang lagi mikir bahwa, oh nanti tangan punya mulut dong ngomong sendiri. Awas, nggak gitu ya. Hati-hati nih. Masa masih di level itu kan buat anak-anak TK lah, buat ngerti bahwa, oh nanti mulut dikunci, tangan ngomong, kaki ngomong. Kan dulu gitu ya, gitu intinya. Tapi maksud dia bisa berbicara, ingat, everything is recording. Semuanya terrecord gitu. Ya. Nah, saya tuh mau cerita ini dari tadi, ini nggak nyampe-nyampe. Jadi nomor satu apa ya PR-nya teman-teman? Perbanyak ngobrol sendiri. Nah, memang rada aneh sih. Tapi nanti teman-teman cobain aja. Ya, cobain aja. Supaya nanti kita familiar sama tahu bahwa, oh iya kita tuh banyak ngobrol ini gitu. Ingat ya, everything is recording. Semuanya adalah rekaman. Nah, nih contoh ya. Ini ibu, saya pakai ibu nggak apa-apa ya, karena kan ibu yang lebih dekat sama anaknya biasanya. Ini anak. Ini saya ulang-ulang kasih contoh ini, tapi kita akan dalemin sedikit aja. Oke. Si ibu punya emosi nggak? Pasti. Pasti, si ibu pasti punya emosi. Wah, apalagi anaknya bandel banget gitu. Tantrum gitu misalnya. Ya, misal. Nah, nih teman-teman, switching atau perubahan atau perbedaan antara tingkat emosi dengan nalar kritis atau consciousness atau sadar. Ya, saya ulang-ulang pakai contoh ini ya, jangan bosen. Ya, jangan bosen nih. Suatu hari, si anak gak sengaja mecahin gelas di dapur rumahnya. Ibunya ngeliat. Sekarang kalau ya ini teman-teman sebagai ibu, ada barang dipecahin, waduh, udah deh. Kalau si ininya meledak nih, udah tuh. Karena mungkin itu juga bagian dari kebiasaan ya. Langsung dia bisa teriak-teriak sama anaknya, ngamuk sama anaknya, dan bahkan maaf ya, ada orang tua yang nggak bisa menahan untuk berkata-kata kasar sama anaknya gitu. Kamu tuh ya nggak pakai mata lah, inilah itu. Ingat, itu semua datang dari mana? Obrolan-obrolan yang banyak sama dirimu gitu. Wah, lebih parah lagi. Plus mukul, plus nyubit. Wah, udah aja. Ingat, pukulan cubitan, jangankan pukulan cubitan, bentakan aja ingat everything is recording. Kerekam setubuh-tubuh anaknya gitu. Makanya trauma terbesar rata-rata datang dari ibu bapaknya gitu. Nah, sekarang kita telaah teman-teman.
Ya, supaya kita belajar ihsan tadi gitu. Saya mau nanya nih. Si gelas, aduh saya nggak jago gambar ya, anggap aja ini gambar saya bagus gitu ya. Nah, ini gelas kan bentuknya mirip lah. Si gelas nih, ya, harganya berapa sih? 400.000 aja anggap. Nah, 400.000 gitu. Karena mungkin ini gelas dari souvenirnya BTS gitu misalnya ya. Nah, gitu. Misal. Jadi memang mahal gitu. Karena wah, top lah gitu. Wah, apalagi yang disukai sama ibunya gitu. Dipecahin sama anaknya. Wah, matang aja udah. Sekarang saya mau nanya teman-teman. Saat gelas kesayanganmu yang 500.000 itu pecah, memang nggak bisa dibalikin lagi meskipun dilem. Karena kalau yang udah pecah, nggak akan mungkin 100% kembali kepada bentuk semula. Anggap aja begitu gampangannya. Solusinya apa? Beli yang plastik. Nah, plastik tuh sesuatu yang nggak mau berubah. Jangan jadi manusia plastik ya, ingat gitu. Sekarang kita renungin gini teman-teman. Dengan emosi yang tidak dimiliki kecerdasan, dikuatkan oleh emosi, si ibu kehilangan 500.000, tapi si ibu menanamkan luka seumur hidup anaknya. Sadis nggak? Gara-gara 500.000 hilang, tapi dampaknya si anak punya luka seumur hidup. Pertanyaan saya, 500.000 dibandingin luka seumur hidup, worth it nggak? Seimbang nggak kira-kira? Ya udahlah, itu mah nggak usah dijawab ya. Karena dia akan merekam, tubuhnya akan merekam, dan rekamannya nggak pernah hilang teman-teman. Coba mau gimana? Ini kalau yang udah lewat-lewat nggak usah, aduh aku dulu, udah nggak usah, nggak apa-apa juga, udah kan udah lewat gitu. It's okay, sekarang tinggal diberesin gitu. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti knowledge-nya, emosi bakal menang terus gitu. Misal teman-teman, ini kalau orang ini sholatnya benar, khusyunya benar, begitu perang, pertama yang akan dia lakukan, mencoba untuk diam. Gitu, nahan dulu. Makanya dalam perspektif takwa adalah pandai menahan amarah. Oke, misalnya gitu. Kenapa? Saat kejadian itu datang dan direspon oleh emosi kita bukan oleh kesadaran, itu pasti reaktif aja udah. Pertanyaannya, nyesel mah selalu belakangan kan? Tapi karena ibunya emang habits-nya adalah bentak-bentak, kenapa? Karena dia juga digituin sama ibunya. Akhirnya jadi bercermin ke anaknya gitu. Kan seringnya pada bahasa, ya aku tuh dididik gini sih sama ibu saya gitu. Iya, bukan berarti kita dididik bentakan oleh ibu kita, terus kita jadi ngebentak anak, ya janganlah gitu. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, sehingga saya balik nih ke perspektif teologisnya. Ada Islam, ada iman, ada ihsan gitu misalnya. Konteks ihsan adalah ketika dia sadar bahwa iya ya, semua recording tubuh kita tuh ngerekam gitu. Teman-teman maaf ya, saat kita nyuri diam-diam, nggak kelihatan ada orang, deg-degan nyurinya, itu kerekam di tubuh loh. Aman, nggak kelihatan ketahuan orang lain.
Tapi pertanyaannya, recording biologis kamunya gimana gitu? Kan kalau pikiran sih, ya kan ingat ya, semua keinginan itu kan datang dari setan kan. Setan kan kalau ngelihat sesuatu, udah ambil aja. Gak ada yang lihat. Bener juga ya. Pasti teman-teman sebagai sahabat setan, pasti sering ya dengerin suara-suara setan kayak gitu kan. Dan diikutin gitu. Nggak apa-apa lah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Tapi teman-teman, tolong ingat baik-baik, kemanapun kita pergi, tangan ikut loh. Kemanapun kita pergi, kaki ikut loh. Gimana? Makanya kan kalau pakai perspektifnya Quran gitu, semuanya, semuanya itu akan mencatat gitu teman-teman. Nih ya, kalau kita bicara nih ya. Ini saya jadi ingat satu hal. Nih. Di surat 41 ayat 20 coba ya kita lihat Quran sedikit aja supaya mulai reminder. Nanti teman-teman bakal ngerti kenapa orang meninggal dibacain Yasin gitu. Karena yang paling penting di Yasin tuh ya sebenarnya cuman ayat, ya maksudnya balik lagi ke kesadaran ini gitu. Nih ya, di 41 ayat 20 kalimatnya gini. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit. Tuh, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kulit bersaksi nggak? Iya. Nge-recap nggak? Iya. Ngerekam nggak? Iya. Nih. Tar, kok hilang sih? Oh ini nih. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadikan saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Teman-teman ingat ya, waktu kita bahas tentang software dan hardware, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Nah, ingat, ini semua nge-record. Jadi nanti kita akan ngerti banget loh, kenapa sih 17-15 tuh ngulang-ulang gini gitu, teman-teman. Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya itu berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya jelas lah. Kalau kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri, ya jelas lah. Karena kenapa? Gak akan pernah jauh dari segala sesuatu. Yang kata kuncinya adalah everything is it's all recording gitu. Ya, teman-teman ya. So, setiap sel ngerekam, air di kita ngerekam, semua tubuh ini ngerekam, sistem syaraf ngerekam, trauma kerekam di mana? Di tubuh, semua direkam di tubuh ini. Jadi tubuh kita adalah semua rekaman, semua kelakuan kita ada di sini gitu teman-teman. Makanya ada satu perspektif, kalau mulai kerasa tubuh fisiknya sakit, berarti tubuh jiwanya udah lama sakit gitu dalam tanda petik. Jadi nanti kita ngerti, wudhu tuh kenapa ada wudhu, disuruh beresin itu kan semua kan. Pendengaran diberesin, penglihatan diberesin, kulit diberesin, bersih, 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 bersih. Untuk diingetin kan setiap wudhu tuh begitu air kena tangan, ya Allah ini tangan saya nge-record nih. Pendengaran saya nge-record nih. Dari subuh ke zuhur dipakai apa aja ya gitu. Kan tangan bisa tiba-tiba posting sesuatu tanpa mikir. Kan jarak jempol ke handphone sama otak ke handphone lebih dekat jempol ya. Jadi emang jempol jauh lebih cepat responnya daripada otak kita gitu loh.
Lihat nggak cocok dikit, buaf langsung jelek lu, wah udah tuh, gitu loh. Sehingga ya balik lagi sih teman-teman, semua kembali, semua kembali kepada kesadaran bahwa segala sesuatu itu all recording. Maksud saya, kita mulai memahami konsep-konsep yang mungkin dulu nggak terlalu ngerti, abstrak, seperti munkar, nakir, rokib, atid, tapi ini nyata gitu sekarang gitu. Dan itu bukan hanya didongeng-dongengin, ditakut-takutin, tapi kita menyadari gitu teman-teman. Ya, jelas ya? Nah, opening stage-nya nanti, saya ulang dulu ya teman-teman ya, semoga dapat nih ya. Semoga dapat nih. Saya ulang sedikit ya, review. Tuh ini masih kosong kan? Ntar kita save dulu guys, supaya buat minggu depan nih. Cus, dah. Kita review dulu. Review dulu ya. 1. Kembali ke fitrah adalah kembali kepada dirimu yang belum ada rekaman apa-apa. Kembali ke fitrah adalah kembali kepada dirimu yang belum ada program apa-apa. Karena ada bagian diri kita yang bebas dari rekaman. Itu namanya yang ditiupkan langsung dari Allah, itu yang disebut dengan kesadaran murni. Ruh lah bahasanya gitu. Itu mau bebas dari rekaman. Ya paham ya? Anak yang lahir di orang tuanya yang dangdut, anaknya jadi dangdut teman-teman. Anak yang lahir di orang tuanya yang jazz, anaknya jadi jazz. Sangat memengaruhi banget gitu. Sangat-sangat memengaruhi. Makanya relationship orang tua sama anak, itu kalau Quran ngomongin concernnya luar biasa. Di 4 ayat 9 tuh kan, kamu jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah setelah ini. Ya makanya start dari diri lah gitu ya intinya. Pun kalau udah lewat atau dan lain, udah teman-teman jangan jadi self guilt, udah it's okay gitu anyway. Kan bisa kita perbaiki gitu. Ingat ya, kita tuh makhluk potensi. Masih punya potensi untuk melakukan perbaikan. Ada tanda bintangnya. Kalau mau sih gitu. Nggak deng, mau plus dikerjain. Nah gitu. Mau doang mah kadang-kadang jadi cerita ya gitu. Sok dipakai potensinya sekarang. Mau ke arah mana gitu. Pengetahuannya udah nambah. Tiap hari update lagi pengetahuannya. Tapi ya balik lagi. Mau merubah atau tidak, pilihan balik lagi. Ya, nah. Saya analogiin gini teman-teman. Udah ya, jadi kembali ke fitrah tuh maksudnya itu. Makanya perlu diramadankan, dibakar, apa udahlah ya. Itu mau udah dibahasan kemarin lah. Saya harus ngulang-ulang bahwa Ramadan itu bukan 30 hari tapi seumur hidup. Saya tidak harus mengulang-ulang bahwa konteks yang namanya Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, itu bisa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ya, festivalnya udah beres, tapi kesadarannya jangan beres dong gitu. Makanya Syawal itu artinya peningkatan, upgrading gitu. Nah, nih. Kita semua datang dari sumber yang sama. Cuman nanti di beda kemasan-kemasannya aja sih. Jadi kalau kita mulai sadar siapa yang di belakang topeng, kita akan lebih aware. Jadi kalau ngelihat orang kok rada beda ya, mungkin dia lupa pakai topeng gitu. Karena rata-rata ketika topengnya pengen kelihatan baik, topengnya pengen kelihatan sempurna, topengnya pengen tervalidasi oke, itu sangat melelahkan. Kan bisa aja bangun tidur kan cepat-cepat lupa pakai topeng baiknya gitu. Wah, langsung jadi singa gitu misalnya. Nah, keluar tuh si bagian diri yang ketutup-tutup gitu. Ya, jadi ingat, sadar rekaman teman-teman. Karena semuanya ngerekam. Mulai nih mau ngamuk nih ya. Oh iya ya, aduh tubuh ngerekam nih. Udah. Gimana. Nah gitu.
Jadi bukan takut gitu teman-teman. Bukan karena mau ngamuk, aduh nanti malaikat pencabut nyawa datang, saya lagi ngamuk, waduh langsung neraka nih. Udahlah ya gitu. Bukan itu poinnya. Tapi saat kamu ngamuk, air di dalam tubuh kamu bergejolak di frekuensi-frekuensi rendah, akan membentuk heksagonal yang gak bagus. Sakit gitu, quote and quote ya. Imun tubuh turun gitu. Daya tahan tubuh turun gitu. Makanya jangan hanya fokus juga nih sekarang belajar terus untuk naikin nutrisi pikiran, tapi nggak pernah olahraga gitu misalnya. Jangan. Makanya ritual itu pasti ada gerak raganya gitu. Jangan sok-sokan udah di level hakikat gitu. Sholatnya aku sih, sholat hanya gerakan batin gitu. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi poinnya jangan lupa, tubuh fisik harus digerakin gitu. Jangan lupa. Tetap perlu ada physical movement gitu. Karena kaitannya bukan masalah dengan harusnya, bukan. Tubuh yang bergerak membentuk emosi yang lebih baik gitu. Jadi PR-nya 2 ya teman-teman. Buat 1 minggu ke depan. 1, sering ngobrol sama diri sendiri. Yang kedua, olahraga jangan lupa. Apapun itu. Cari yang sesuai, yang cocok untuk membuat tubuhmu bergerak. Dengan pola yang baik, dengan pola yang oke, sehingga metabolismenya oke, sehingga tingkat emosinya membaik gitu kira-kira. Ya teman-teman ya. 3-4 pertemuan ke depan kita akan bahas program ini. Karena terakhir ya spill-nya adalah siapapun kita di usia 0 sampai 7 tahun hanya 100% menerima program dari orang-orang terdekat kita, terutama ibu dan bapak kita. Ini program kita lagi di loading di sini nih. Nah, program 7 tahun pertama hidup inilah yang akan jadi program seumur hidupmu. Sampai gitu nanti ini di tanah kusir lah, di mana sampai die aja gitu ya, sampai expired deng, sampai expired. Ini akan bergulir nih. Jadi kalau kamu sekarang tidak merubah program skrip masa lalumu, kamu nggak akan merubah hidup. Berarti kamu hanya melanjutkan skrip lama gitu. Kalau tidak mengganti skrip lama, tidak mengganti aransemen lama, ya lagunya itu-itu juga. Mellow lagi, sedih lagi. Kenapa? Karena programnya di play terus gitu masalahnya. Nah, yang kemarin kita bahas, Ramadan adalah reprogramming, dibakar program-program ini gitu. Ya, jadi pertanyaan sekarang, apakah responmu hari ini masih menggunakan program kamu ketika kamu masih TK gitu? Kalau masih pakai respon program yang lama, ya nggak ada perubahan dong gitu. Makanya jangan heran, umur bisa 50-60, kelakuan kayak anak-anak gitu. Nggak dewasa. Kenapa? Programnya nggak berubah, teman-teman. Rambutnya emang udah meninggalkan dunia hitam sih, udah masuk ke dunia putih, udah keluar banyak putih-putihnya emang gitu. Tapi kalau programnya pakai program lama, nggak ngaruh gitu. Physical experience-nya bisa berubah gitu misalnya. Ya, teman-teman ya. Sok dikerjain dulu PR-nya. 1, self-talk. Yang kedua, movement. Sok teman-teman rada ada gerak-gerak lah gitu. Karena kalau tubuh nggak digerakin, wah udahlah. Minggu depan saya akan jelasin kenapa perlu ada gerak tubuh. Nanti si outcome-nya tuh ada 5, teman-teman. Ya, si rumusnya tuh ada 5. Saya sebutin dulu aja ya. Hal yang baik yang bisa kita sadari untuk merubah semua program trauma salah satunya, atau recording itu salah satunya. Nomor 1 adalah exercise move. Yang kedua, berlatih nafas. Yang ketiga, carilah teman yang support dalam satu frekuensi. Dan yang nomor terakhir, itu adalah
punya waktu untuk me time gitu. Nanti kita bahas satu-satu. Which is ini semuanya udah dirangkum dalam sholat 5 waktu sih sebenarnya. Makanya kan sholat ada jamaah. Ya, itu kan make a good relationship juga sama habluminanas gitu. Jadi jemaah bukan pengen pahalanya segede anak unta atau apa ya, telur ayam gitu-gitulah pokoknya kan suka gitu ya, cepet-cepetan gitu. Ya boleh sih, itu untuk penyemangat aja sih gitu. Oke ya, teman-teman ya. Ini kira-kira selayang pandang apa yang akan kita bahas dalam waktu beberapa pertemuan ke depan. Yang at least kita nanti akan dalamin, dan yang paling pasti, yang penting PR-nya dikerjain dulu, semoga udah jadi laku gitu. Jadi hari ini dapat knowledge, besok latih gitu. Hari ini dapat knowledge, besok terserah teman-teman, lakukanlah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi ingat ya, ini juga perlu bukan karena aduh dapat PR lagi gitu. Jangan ya, kalau enggak juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi poinnya adalah once itu sudah terpanggil untuk melakukan dalam bentuk latihan, ya semoga akan ada perbaikan-perbaikan gitu. Oke, kita akan start minggu depan dengan apa itu persepsi. Gimana merubah persepsi? Gimana melakukan program ulang supaya kita nggak supaya kita tidak mengulang program yang lama gitu. Ya, masa sih nggak bosan sama program yang itu-itu terus gitu. Oke, hatur nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.